Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Masih semangat ya? Semoga hari ini Allah memberikan kemudahan bagi kita semua. Jumpa lagi di pelajaran matematika bersama dengan Bu Ari. Sebelum mulai, yuk kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak hebat, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dapat memahami pengurangan pecahan campuran. Yang kedua, dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan campuran. Nah, kita bahas ya bagaimana langkah-langkah pengerjaan operasi pengurangan pecahan campuran. Sama seperti penjumlahan pada pecahan campuran, langkah-langkahnya yang pertama adalah ubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, jika penyebutnya sama, kita tinggal kurangkan pembilangnya. Yang ketiga, jika penyebutnya berbeda, kita samakan dahulu penyebutnya ya, baru kita kurangkan pembilangnya. Ingat ya, penyebutnya tetap tidak kita kurangkan. Yang keempat, ubah kembali menjadi pecahan campuran. Contoh 1. 2/3 dikurangi 1/3. Kita coba jawab bersama-sama ya. Pertama-tama kita ubah dulu 2/3 menjadi pecahan biasa. Kita ingat lagi ya cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 3 kita kalikan 2, hasilnya kita jumlahkan dengan 2 menjadi 8/3. Nah, 1/1/3 kita ubah juga ke pecahan biasa. 3 kali 1 3, hasilnya dijumlahkan 1 menjadi 4/3. Oke, setelah itu baru kita kurangkan. 2/3 dikurangi 1/1/3 sama dengan 8/3 dikurangi 4/3. Karena penyebutnya sama, kita hanya mengurangkan pembilangnya ya. 8 dikurangi 4 adalah 4/3. Setelah itu, kita ubah kembali menjadi pecahan campuran. Ingat, cara membuat pecahan campuran adalah 4 kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 1/1/3. Contoh 2. 4/1/2 dikurangi 2/5. Yuk kita jawab bersama-sama. Pertama-tama kita ubah dulu ke pecahan biasa. 4/1/2 kita ubah ke pecahan biasa. Kita kalikan dulu ya. 2 kali 4 yaitu 8. Hasilnya kita jumlahkan 1 menjadi 9/2. 2/5 kita ubah ke pecahan biasa. 5 kali 2 10. Hasilnya ditambahkan 2 menjadi 12/5. Lalu kita kurangkan 4/1/2 dikurangi 2/5. Pecahan biasanya adalah 9/2 dikurangi 12/5. Karena penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya ya dengan mencari KPK dari 2 dan 5. Kita cari KPK-nya, kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 2 dibagi 2 1, 5 dibagi 2 tidak bisa. Kita tulis ulang kembali angkanya yaitu 5. Kita bagi lagi dengan bilangan yang lain karena bilangan 2 tidak bisa membagi 5, jadi kita bagi dengan 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, kita tulis lagi angkanya 1. 5 dibagi 5 1. Jadi KPK-nya adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kita samakan penyebutnya. Caranya adalah 10 dibagi 2,
hasilnya adalah 5 dikalikan 9 menjadi 45 per 10. Nah, 10 dibagi 5 2, kita kalikan 12 menjadi 24. Jadi 45 per 10 dikurangi 24 per 10. Karena penyebutnya sudah sama, kita kurangkan ya pembilangnya. 45 dikurangi 24 itu sama dengan 21 per 10. Ingat ya, penyebutnya tidak kita kurangkan. Karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita ubah kembali ke pecahan campuran. 21 dibagi 10 menjadi 21 per 10. Contoh yang ketiga yaitu aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti soal cerita berikut ini. Ibu mempunyai 41/2 kg daging sapi. Sebanyak 33/4 kg akan dibuat rendang dan sisanya akan dibuat sop. Berapa kilogram daging sapi yang dibuat sop? Ingat ya, ketika kita mengerjakan soal cerita, kita harus tuliskan dulu apa yang diketahui, ditanyakan, baru kita menyelesaikan soal cerita tersebut. Oke, yang diketahui dari soal ini adalah 41/2 kg daging sapi. Nah, kita ubah dulu ya ke pecahan biasa supaya memudahkan kita dalam menghitung di penyelesaian nanti. Oke, kita ubah ke pecahan biasa. 2 dikalikan 4 itu 8, hasilnya ditambahkan 1 menjadi 9/2. Nah, apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah yang daging yang akan dibuat rendang, yaitu 3/4. Kita ubah juga ya ke pecahan biasa. 4 kali 3 itu 12, hasilnya jumlahkan dengan 3 menjadi 15/4. Kita sudah tuliskan semua yang diketahui dari soal. Kita tuliskan apa yang ditanyakan oleh soal tersebut, yaitu berapa sih atau banyaknya daging sapi yang dibuat sop oleh ibu? Ya, baru kita selesaikan soal tersebut. Nah, di sini ada kata kunci ya. Kata kuncinya adalah sisa. Jika bertemu dengan kata sisa, berarti cara penyelesaiannya adalah dikurangkan. Jadi kita kurangi 41/2 dengan 33/4. Karena tadi di awal kita sudah menghitung atau mengubahnya ke pecahan biasa, kita tinggal tuliskan pecahan biasanya ya. Jadi 9/2 dikurangi 15/4. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK. KPK dari 2 dan 4. Kita cari KPK-nya ya. Kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 2 dibagi 2 itu 1, 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, di sini masih bisa bagi 2, jadi kita bagi 2 lagi. 1 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis ulang 1 ya. 2 dibagi 2, 1. Nah, karena sudah hasilnya 1 terakhir ya, kita tinggal hitung KPK-nya. KPK-nya adalah 2 kali 2, yaitu 4. Nah, kita masukkan atau kita buat pecahannya. Kita samakan penyebutnya ya. Nah, di sini 4 dibagi 2 itu 2, hasilnya kalikan 9 menjadi 18. Nah, karena di sini 4 dibagi 4 1, dikali 15 itu 15, maka tetap dituliskan 15/4. Penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangkan pembilangnya ya. 18 dikurangi 15, jadi hasilnya adalah 3/4. Nah, di sini pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, jadi tidak perlu kita ubah kembali ke pecahan campuran. Baik anak-anak hebat, sampai di sini dulu penjelasan mengenai pengurangan pecahan campuran ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh isi di kolom chat ya nak. Nanti ibu akan bahas dengan video selanjutnya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Semoga Allah memudahkan kita dalam menyerap pelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terapkan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker.
Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.